Saya mensikapi ini ada satu kerinduan, Mas. Kerinduan kita kepada sosok leluhur-leluhur itu. Gitu loh. Tapi kadang-kadang banyak orang yang ngaku silsilahnya dari ADB, tapi dia mengambil fasilitas pinginnya. Bukan kewajiban dia sebagai keturunan orang besar di zaman itu, orang-orang hebat di zaman itu. Apa yang beliau lakukan? Karena apa? Jadi orang besar itu bebannya juga berat, fungsinya juga harus banyak untuk berguna melindungi rakyatnya. Lah itu loh, jangan-jangan untuk fasilitasnya aja pengen dihargai, dihormati. Tapi kadang-kadang lihatlah perjuangan gimana sang pendobrak pada waktu itu ya. Perlu diingat seperti Dyah Ramawijaya, beliau adalah proklamatornya Majapahit. Dan Bung Karno juga proklamator Indonesia. Dan beliau berdua ada di Blitar. Iya kan? Iya. Iya, di Simping nggak di sana. Yang masih belum terungkap, Mas ya? Iya. Masih belum terungkap sampai di selatannya Segaran, Balong Dowo, Balong Bunter itu sampai hari ini belum terungkap juga. Sulit juga sih, terlalu ini juga kita menyimpulkan bahwa ini tempat A, tempat B gitu. Soalnya kalau kita lihat itu kan sering tuh ditemukan beberapa situs ya kan, kadang orang nyangkul aja. Iya. Kadang ada arca, ada bangunan kayak tembok besar gitu kan. Itu bukti bahwa di sini dulu adalah lokasi yang padat penduduk dan penuh aktivitas. Lihat aja beberapa peninggalan yang ada di dalam tanah seperti keramik-keramik Cina ya, perunggu bahkan emas. Itu di zamannya adalah lokasi orang-orang penting. Mungkin kalau sekarang bilang ningratnya ya. Iya. Itulah. Jadi dari penemuan itu kadang-kadang kita bisa mengetahui siapa yang tinggal di situ. Iya kan, siapa yang tinggal di situ. Jadi mulai dari beberapa tempat-tempatnya prajurit, di mana tempat-tempat para orang-orang penting di kerajaan itu, seperti situs Grogol yang sampai hari ini masih tergerus. Itu dulunya kan lokasi padat, Mas. Lokasi padat, mungkin juga beberapa orang penting tinggal di sana. Satu kompleks juga sih mungkin juga ya, karena melihat peninggalannya banyak juga sih barang-barang berharga. Keramik-keramik dari Cina itu banyak, Mas, mulai dari dinasti Qing, Ming, Yuan itu banyak di sana. Itu, dan struktur lantai kadang-kadang kita masih sering ketemukan, Mas, di saat kita jalan-jalan ke tempat pengrajin pengrajin batu bata merah itu sampai hari ini, Mas. Kadang orang kalau habis panen tebu, di saat mereka lagi membajak sawah, mata bajaknya selalu menyentuh struktur. Masih banyak sampai hari ini. Apalagi setelah dibajak musim hujan, banyak sekali. Jadi kalau di Trowulan sampai hari ini masih berlangsung, Mas, penggalian untuk batu bata yang menemukan beberapa situs dan sebagainya. Untuk artefak masih banyak, Mas. Gitu. Apakah seperti penggalian itu dari pihak pemerintah juga ikut itu, Mas, ikut andil? Maksudnya andil untuk? Ya, ikut dalam penggalian situs-situs. Beberapa waktu terakhir ini memang peran pemerintah sangat banyak, Mas, termasuk ekskavasi, perlindungan dan sebagainya. Ini terakhir ini banyak, Mas. Jadi syukurlah, ini memang tanggung jawab kita bersama sebenarnya untuk merawat satu tinggalan besar. Yang terpenting adalah data, ya kan? Gimana sih leluhur kita tinggal di situ dulu, mengatur kawasan ini. Jadi perannya kalau belakangan ini masih lumayan bagus nih. Gitu. Jadi semoga ke depan lah, Mas, Trowulan itu bukan hanya untuk dikagumi, Mas. Ayo dipelajari bareng-bareng gimana sih dulu mengatur kawasan yang begitu besar, menjadi negara yang sangat hebat dalam kurun waktu yang tidak begitu lama. Dan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana dan Mamang Ngerwa itu lahir dari Majapahit. Gimana sih dulu para empu bisa menemukan kata-kata sehebat itu? Iya kan. Kita geser ke topik lain, Mas. Nah, ini terkait IKN, Mas, ya, yang pindah ke Kalimantan kan. Itu pandangan ke depan Mas Nandang bagaimana terkait dengan IKN yang pindah ke Kalimantan itu? Pindah ke Kalimantan, kalau lihat sih dulu Kalimantan juga merupakan awal satu peradaban besar di Nusantara, Mas. Ada kaitan apa dengan Pulau Jawa? Kalau lihat sih peradaban memang dulu dimulai dari sana.
Dan kita peradaban kita kan dulu selalu pindah-pindah gini kan. Iya. Itu kayak Gadiri ke Singosari, Singosari jadi Majapahit. Iya kan. Saya pikir bagus-bagus saja sih. Nggak ada masalah Mas ya? Nggak ada masalah ya pindah ke sana ya? Nggak ada masalah Mas. Maksudnya gini Mas, kita sebagai rakyat ya, sebagai warga negara, kan para pemimpin sudah berpikir ya, nggak satu kali dua kali lah. Itulah tentang pemindahan ibu kota ini, semoga efeknya bagus lah ke depan. Gitu loh. Walaupun banyak informasi dari sana, mending di sini, mending di sini, mending di sini, ya silahkan lah. Tapi setidaknya apa yang diputuskan pemerintah ini itu sudah kesepakatan Mas. Nah ini yang masih menjadi misteri Mas bagi kita semua ya, terkait dengan lumpur lapindo Mas. Iya ya. Lumpur lapindo itu kan mulai tahun 2006 sampai sekarang itu kan nggak bisa ditanggulangi Mas. Nah itu menjadi suatu problem yang sangat besar buat negara kita. Bagaimana Mas Nanang memandang terkait kasus lapindo itu? Apakah memang nggak ada yang bisa menanggulangi atau memang ada sesuatu yang misterius terkait dengan lumpur lapindo itu? Iya. Kalau awal sih mungkin karena meneror Mas ya. Itu, tapi dibalik lumpur lapindo sebenarnya kita kalau mensikapi itu bisa menjadi satu anugerah untuk bangsa ini. Iya kan, gimana dahsyatnya sumur Banjar Panji kalau tidak salah namanya ya. Iya. Ya kan, yang pengoboran miring snapping unit itu kan sampai hari ini belum selesai. Iya kan, sampai kapan ini selesai dan berakhir bagaimana? Iya kan, itu kelihatan sekali bahwa beberapa rumah juga, beberapa kecamatan itu kan akhirnya terpendam kan sampai hari ini. Tetapi di sisi lain saya lihat mungkin efek positifnya Mas. Iya kan, apakah kita tahu apa yang akan terjadi dengan sumur lapindo ya, dengan lumpur lapindonya? Karena kita mungkin belum tahu manfaatnya, atau mungkin ada sesuatu yang kita belum tahu. Bayangkan nyamuk aja Mas, nyamuk itu bisa mendatangkan penyakit juga mendatangkan rezeki. Dengan adanya nyamuk banyak membuka lapangan pekerjaan, pabrik obat nyamuk mulai diproduksi obat nyamuk di sana, berapa karyawan dan sebagainya. Kedua, kita lebih berhati-hati dan harus lebih bersih lagi, tidak ada jintik-jintik akhirnya banyak nyamuk. Di balik itu tentang lapindo yang jadi misteri sampai hari ini. Ya saya kira efeknya nanti positif. Mas Nanang memandangnya dari konteks spiritual terkait dengan lapindo itu, apakah ada sisi misterius yang ada di dalam lumpur lapindo? Ada Mas, ada dari situ, ada mulai awal dulu pengeboran gimana, mungkin sudah banyak yang tahu ya tentang pengeboran di lapindo itu sehingga mendatangkan lumpur yang begitu dahsyat dia keluar dari perut bumi. Sosok lain yang dilihat di sana ya itulah, saya belum bilang dulu lagi. Itu. Apakah ada kaitannya dengan Trowulan? Mungkin bisa menjadi rambu-rambu atau tanda-tanda tentang kebangkitan satu bangsa, Mas. Dan cara alam bicara itu bagaimana, ya kan, mulai gerhana, mulai gunung meletus. Tapi perlu diingat, di saat alam lagi berbicara, kita selaku manusia itu sibuk bicara sendiri, tidak mendengar dari pembicaraan alam itu membawa pesan apa. Lihat aja apa yang terjadi dengan gempa bumi, dengan tsunami dan lain sebagainya. Istilahnya kalau di Jawa orang itu bilang ada gempa itu alamatnya opo gitu loh, mau ada apa dan sebagainya. Masyarakat kita selalu mensikapi suatu bencana, satu gerakan alam itu adalah satu pertanda, gitu loh. Jadi mungkin masnya waktu kecil sering kan, kalau dulu orang-orang tua kita, kakek nenek kalau ada gempa, beliau sudah melihat apa yang akan terjadi ke depan, karena pertanda-pertanda seperti ini istilahnya diramesi, Mas, atau alamatnya hopo gitu loh kalau orang Jawa bilang gitu kan. Nah, kenapa bumi bergetar, kenapa bumi bergerak, ada apa, otomatis ada sebab. Kalau gempa kan akibatnya, penyebab dari gempa ini apa pesan-pesan dari alam yang disampaikan. Alam lagi berbicara, ayo kita dengarkan pembicara alam, jangan sibuk bicara sendiri. Itulah yang terjadi. Jadi istilahnya belajar dari alam lagi lah, Mas. Karena itu satu kita tidak pernah bohong. Iya. Terkait dengan banyak bencana alam, Mas, seperti angin puting beliung, terus
tanah longsor, banjir, tsunami dan lain sebagainya, itu Mas Nanang memaknai itu sebagai peringatan atau karma, atau memang itu sebagai musibah? Itu alam lagi bergerak, Mas. Berarti alam masih hidup. Kalau gunung meletus berarti gunung masih aktif. Ya wajar saja, Mas. Di saat kita ibaratnya gini, kita mau bangun rumah, rumah yang lama kita robohkan. Apa yang terbunuh di situ? Mungkin ada rayap, ada jejak, ada kecoa, ada tikus. Bagi kita satu anugerah di saat kita membangun rumah dengan cara merobohkan itu, berarti kita sudah punya rezeki untuk membangun rumah. Tapi bagi mereka yang ada di dalam rumah itu adalah bencana, iya kan? Mungkin rayap itu mulai kayunya dibakar, dia akan mati, cicak kehilangan tempat tinggalnya, tikus-tikus ini hilang sarangnya dan lain sebagainya. Tapi bagi manusianya ini lagi proses membangun, iya kan? Tapi bagi yang di dalamnya ini, wah ini bencana. Dari sisi mana kita melihat itu, iya kan? Kayak tsunami, gunung meletus, angin puting beliung. Nah, itu sebenarnya pertanda kedahsyatan alam, bahwa alam itu bisa bergerak, bisa punya wewenang. Mereka punya kekuatan. Kalau di masyarakat kita kan biasa, Mas, kalau ada puting beliung dulu namanya masih lesos ya. Ini kan ditepuki, gitu, selalu tiba-tiba anginnya pindah. Bayangkan masa kecil dulu kita mau main layang-layang, kalau tidak ada angin kita harus bersiul dulu. Ya, kearifan lokal seperti ini kadang-kadang yang jarang kita temukan sih zaman yang sekarang, iya kan? Jarang. Kayak mungkin ada pertanda burung perenjak yang masuk rumah mau ada tamu, ada kupu-kupu kecil masuk, besok ada tamu dan sebagainya. Mungkin orang habis mimpi buruk besoknya itu langsung buang sial dan sebagainya. Itulah. Jadi ayolah kita menyatu lagi dengan alam, biar alam juga menyayangi kita, karena kita ini cuma bagian dari alam, Mas. Belum gimana kalau kita bisa menyatu. Anda kalau naik bis menyatu dengan bis kan aman. Gimana saat Anda naik bus tapi pikiran Anda naik pesawat? Apa yang terjadi? Anda tidak akan pernah landing, tidak pernah take off dan lain sebagainya. Ayo diterima kenyataan hidup seperti ini, bahwa alam punya hak untuk bergerak. Siapa tahu mereka lagi membangun dirinya, tapi kita menganggap bencana. Mas Nanang memaknai sebagai peringatan, Mas, untuk manusia agar bisa kembali ke alam lagi kan? Iya, jadi kalau di sisi bencana lihat dari sisi mana. Kita panen ikan mungkin kita lagi dapat rezeki, Mas. Tapi bagi ikannya itu bencana, Mas, dia harus mati semua. Iya kan? Dari sisi mana kita mensikapi satu peristiwa ini? Ya, positif, negatif, itu tetap isinya dua. Nah, di situ. Ya, seperti kemarin, Mas, kejadian di Semeru kan. Ada salah satu desa yang jaraknya itu mungkin nggak terlalu jauh lah dengan puncak Semeru kan. Ya, karena salah satu desa itu masih menghargai adat istiadat. Nah, mereka dari satu pun nggak ada korban. Nah, banyak, Mas. Hal-hal seperti itu banyak, mungkin di Merapi atau di Gunung Agung dan sebagainya. Ini juga terjadi sih. Bahkan ada tsunami pun ada beberapa anak kecil masih selamat. Nah, itu, Mas. Iya kan? Yang di tsunami di Aceh itu masih anak kecil masih selamat gitu loh. Jadi kalau lihat situ ya alam ini tahulah gimana dia bergerak, atau mungkin dia lagi hoki orang yang selamat ini.